Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ergis Weriawan Maulana dengan NIM 200-132 dari kelas TPB. Pada kesempatan yang kali ini saya akan membahas tentang hosting system. Apa sih yang dimaksud hosting system? Hosting system dalam bahasa Indonesia berarti sistem pengangkatan. Nah, hosting system ini merupakan salah satu komponen peralatan pemboran yang berfungsi dalam pengangkatan dan penurunan drill string dan casing ke dalam lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Yang selanjutnya ada komponen utama dalam hosting system. Komponen ini terdiri dari supporting structure dan hosting equipment. Kita akan bahas terlebih dahulu dari supporting structure. Supporting structure atau struktur penyangga dikenal dengan nama rig. Supporting structure terdiri dari substructure, lantai bor, dan menara pemboran. Yang pertama ada substructure. Substructure atau sering disebut dengan kaki-kaki berfungsi untuk memberikan ruang kerja bagi peralatan dan pekerja di atas dan di bawah lantai bor dan menahan beban yang ditimbulkan dari peralatan-peralatan yang berada di atas lantai bor. Yang kedua ada lantai bor. Lantai bor berada di atas substructure dan berfungsi untuk menampung peralatan-peralatan pemboran yang kecil-kecil. Tempat berdirinya menara, mendudukkan drawwalk, dan tempat driller dan rotary helper. Susunan lantai bor terdiri dari rotary table yang berfungsi memutar rangkaian pipa bor, rotary drive, meneruskan atau memindahkan daya dari drawwalk ke rotary table. Drawwalk, mesin pada rig yang berfungsi untuk mengulur dan menggulung kumparan di drilling line. Yang selanjutnya ada driller console, kokpitnya driller, mengontrol RPM dan torsi serta memonitor wake. Yang selanjutnya ada make up and break out tongs, kunci-kunci besar yang digunakan untuk menyambung atau melepas bagian-bagian drill pipe dan drill collar. Yang selanjutnya ada nozzle, lubang dekat rotary table pada lantai bor, di mana drill pipe diletakkan pada saat dilakukan penyambungan dengan gali dan rangkaian pipa bor. Yang selanjutnya ada red hole, yaitu lubang dekat kaki menara pada lantai bor di mana gali ditempatkan pada saat berlangsungnya cabut pasang pipa. Yang selanjutnya ada dog house, merupakan rumah kecil yang digunakan sebagai ruang kerja driller dan penyimpanan alat-alat kecil lainnya. Yang selanjutnya ada pipe frame, merupakan jembatan penghubung antara catwalk dengan rig floor, berfungsi sebagai lintasan pipa bor yang ditarik ke lantai bor. Yang selanjutnya ada catwalk, merupakan jembatan penghubung antara pipe rack dengan pipe ram, berfungsi untuk menyiapkan pipa yang akan ditarik ke lantai bor lewat pipe ram. Yang selanjutnya ada hydraulic cathead, digunakan untuk menyambung dan melepas sambungan jika dipasang drill pipe yang besar atau drill collar akan ditambahkan atau dikurangkan dari drill string pada saat perjalanan masuk atau keluar dari sumur bor. Yang ketiga ada menara pemboran. Menara pemboran terdiri dari dua tipe. Yang pertama menara tipe standar atau derrick. Menara ini tidak dapat didirikan dalam satu unit, tetapi sistem pendiriannya disambung satu persatu, bagian per bagian. Menara jenis ini banyak digunakan untuk pemboran dalam, di mana membutuhkan lantai yang luas untuk tempat pipa, pemboran di tengah-tengah kota, daerah pegunungan, dan pemboran di lepas pantai di mana tidak tersedia cukup ruang untuk mendirikan satu unit penuh. Yang kedua ada menara tipe portable atau mesh. Menara ini posisinya berdirinya dapat vertikal atau hampir vertikal, terdiri dari bagian yang dikaitkan satu sama lain dengan las atau siklum. Menara ini dapat didirikan sebagai unit menara penuh. Menara ini lebih murah, mudah dan cepat untuk mendirikannya, dan biaya transportnya murah, tetapi penggunaannya terbatas pada pemboran yang dangkal. Bagian-bagian menara yang penting. Yang pertama ada gainpole, merupakan tiang berkaki 2 atau 3 yang berada di puncak menara, berfungsi untuk memberikan pertolongan pada saat menaikkan dan memasang ground block. Gainpole hanya dipasang pada menara tipe standar. Yang kedua ada water table, merupakan lantai di puncak menara yang berfungsi untuk mengetahui bahwa menara sudah berdiri tegak. Yang selanjutnya ada cross bracing, berfungsi untuk menguatkan menara, ada yang berbentuk K dan X.
Yang selanjutnya ada tiang menara, merupakan 4 tiang yang berbentuk menara, berbentuk segitiga sama kaki, berfungsi sebagai penahan terhadap semua beban vertikal di bawah menara dan beban horizontal. Yang selanjutnya ada gate, merupakan sabuk menara, berfungsi sebagai penguat menara. Yang selanjutnya ada man keyboard, tempat kerja bagi para derikman pada waktu cabut atau menurunkan rangkaian pipa bor, serta tempat menyandarkan bagian rangkaian pipa bor yang kebetulan sedang tidak digunakan pada saat dilakukannya cabut pipa. Man keyboard terletak di tengah-tengah ketinggian menara pemboran. Kru yang bekerja di man keyboard disebut mankiman. Selanjutnya kita akan membahas tentang hoisting equipment. Apa aja sih yang termasuk dalam hoisting equipment? Yang pertama ada drawwalk. Drawwalk ini otak dari suatu unit pemboran. Fungsi dari drawwalk itu sendiri adalah meneruskan tenaga dari prime mover atau power system ke rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Meneruskan tenaga dari prime mover ke rotary drive, meneruskan tenaga dari prime mover ke catheads untuk menyambung atau melepaskan bagian-bagian rangkaian pipa bor. Selanjutnya ada komponen-komponen utama drawwalk, terdiri dari revolving drum, merupakan suatu drum untuk menggulung drilling line. Braking system, berfungsi untuk memperlambat atau menghentikan gerakan drilling line. Rotary drive, berfungsi untuk meneruskan tenaga dari drawwalk ke rotary table. Catheads, berfungsi untuk mengangkat atau menarik beban-beban dengan pada rig floor dan untuk menyambung atau melepaskan sambungan pipa bor. Yang kedua ada overhead tools. Overhead tools ini merupakan serangkaian peralatan yang menunjang operasi pemboran. Yang pertama itu ada crown block, berupa katrol pada puncak menara yang dihubungkan pada traveling block dengan menggunakan drilling line untuk meringankan pengangkatan berbagai peralatan pemboran. Yang kedua ada traveling block, blok yang bergerak naik turun. Yang ketiga ada hook, berfungsi untuk menggantungkan swivel dan rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Hook terletak di bawah traveling block. Yang keempat ada elevator, berfungsi untuk menjepit atau memegang drill pipe dan drill collar bagian demi bagian sehingga dapat dimasukkan atau dikeluarkan ke dalam lubang bor. Yang selanjutnya ada drilling line. Drilling line menghubungkan semua komponen dalam sistem pengangkatan. Jenis-jenis drilling line. Yang pertama ada fast line, tali yang menghubungkan drawwalk dengan ground block. Yang kedua ada wire rope, tali yang menghubungkan ground block dengan traveling block. Yang ketiga ada deadline, tali mati, tali yang menghubungkan ground block dengan deadline angkor. Yang berikutnya adalah peralatan-peralatan lainnya seperti yang pertama ada tong, kunci pas untuk mengencangkan dan melonggarkan koneksi pada drill sting atau untuk membuka dan menutup pada rangkaian pipa bor. Yang kedua ada dog house, berfungsi untuk memberikan tempat untuk para driller beristirahat pada waktu istirahat atau jam makan siang. Yang ketiga ada catwalk, tempat untuk meletakkan pipa-pipa pemboran. Yang keempat ada V-ram, jembatan penghubung antara catwalk dan rig floor, berfungsi sebagai lintasan drill pipe yang akan ditarik ke rig floor. Yang kelima ada top drive, yaitu teknologi yang digunakan dalam pemboran untuk memberikan tenaga angkat dan putar. Yang keenam ada link sebagai pengait antara hook dan elevator. Selanjutnya kita akan membahas tentang rig up. Rig up adalah merangkai peralatan pengeboran di lokasi dan mendirikan menara. Tahapan rig up yaitu yang pertama pemasangan substructure, yang kedua pemasangan lantai bor, yang ketiga pemasangan prime mover dan drawwalk, yang keempat pemasangan overhead tools, yang kelima penegaan derrick. Selanjutnya ada rig down. Pada dasarnya rig down kebalikan dari rig up. Demikian penjelasan tentang materi hoisting system dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.